Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur untuk kesetiaan Bapak dan Ibu, juga saudara-saudara sekalian dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama. Mari saat ini kita minta pertolongan Tuhan agar firman hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami rindu untuk memulai hari kami dengan kembali diingatkan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja agar firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Boleh kami mengerti sehingga kami boleh berjalan dalam hidup kami seturut dengan Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Amos, pasalnya yang terakhir. Pasal 9 ayat pertama hingga 15. Seperti biasa, saudara dihimbau untuk membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini. Sementara saya akan membacakan ayatnya yang ke-8, ke-14, dan ke-15 untuk saudara. Sesungguhnya, Tuhan Allah sudah mengamat-ngamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan, Allahmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara, penulis Gema memberi tema hari ini, janji keselamatan. Bicara soal janji, apa sih artinya janji? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji berarti ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan seseorang untuk berbuat sesuatu. Saya dan suami berjanji kepada anak-anak bahwa kami gak akan marah kalau mereka berbuat kesalahan. Tetapi, jikalau mereka melakukan kesalahan yang sama berulang kali, padahal mereka tahu itu salah, maka kami akan marah. Saudara, janji yang kami ucapkan bersyarat. Manusia seringkali membuat janji yang bersyarat. Manusia sering juga mengingkari janji. Tetapi Allah tidak demikian. Kalau kita baca keseluruhan kitab Amos, dari pasal pertama hingga pasalnya yang terakhir, hampir sampai ayatnya yang terakhir, semua mengkisahkan keputusan Allah menghukum bangsa Israel. Baru sampai di ayatnya yang ke-8, pasal ke-9, dikatakan Tuhan Allah sudah mengamat-ngamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tetapi, ada kata tetapi di sini. Aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Saudara, janji Allah tetap berlaku. Dia tetap akan menggenapi janjinya sekalipun bangsa Israel begitu bebal, terus-menerus berbuat kesalahan yang sama, menyakiti hati Allah, bahkan Allah menghukum mereka habis-habisan. Tapi Allah tetap masih akan menepati janjinya, mengembalikan bangsa Israel ke negeri mereka. Bahkan dia berjanji akan memberkati Israel dan menjadikan mereka berkat bagi bangsa lain. How amazing is that? Luar biasa sekali saudara. Tapi perlu kita ingat bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak taat pada firman-Nya. Maka sebagai orang Kristen, jangan kita menjadikan anugerah Allah itu cheap grace, anugerah murahan, sehingga kita begitu mudah mentolerir dosa. Jangan sampai kita memandang enteng dosa. Benar dan salah pasti akan ada konsekuensinya, akan ada akibatnya. Tetapi di balik hukuman yang Tuhan berikan kepada umat-Nya, ada maksud baik, saudara. Yaitu memurnikan hati setiap orang yang percaya, sehingga setelah kita bertobat,
maka Tuhan akan memulihkan dan bahkan memberikan berkat-Nya melampaui keadaan kita ketika kita jauh dari Dia. Karena apa, saudara? Karena kasih Allah melebihi dosa manusia, melampaui dosa kita, saudara. Saya pernah bertanya kepada seorang hamba Tuhan, Allah pasti tahu ketika Ia menciptakan manusia, manusia akan jatuh dalam dosa. Lalu ngapain sih Allah repot-repot ciptain manusia yang ujung-ujungnya akan berdosa? Tapi itulah Allah kita, itu pilihan Allah, saudara. Dia memilih untuk begitu mengasihi manusia ciptaannya, bahkan menyelamatkan kita dari dosa. Betapa bersyukurnya kita punya Allah yang demikian, bukan? Satu hal penting yang perlu kita ingat, bahwa janji Allah itu pasti. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Saya yakin setiap kita memiliki masalah hidup yang berbeda-beda. Dan tak jarang masalah hidup itu membuat kita kecewa, membuat kita marah. Kemudian kita bertanya dalam hati, Tuhan, kenapa sih saya harus mengalami semua ini? Apakah Tuhan gak sayang sama saya? Kita sering kecewa sama Tuhan, saudara. Kita mungkin sering meragukan kesetiaan Tuhan. Tetapi biarlah kita boleh selalu ingat firman Tuhan. Sebagaimana yang tertulis juga dalam Yeremia 41 ayat 13. Dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan akan menolong kita, saudara. Karena itu percayalah pada janjinya. Sebab janji Allah pasti digenapi. Allah bukan hanya berjanji untuk memberkati kita, tetapi Ia berjanji untuk memberikan kita keselamatan. Memberikan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. God never made a promise that was too good to be true. Karena itu, saudara, jikalau masih ada pergumulan dosa di dalam hidup kita, mari kita berbalik, kembali kepada Tuhan. Biarkan tangan Tuhan memegang kita. Dan mari bersama-sama dengan iman, kita mau menantikan janji keselamatan yang daripada Tuhan, yang pasti akan digenapi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kami sering tidak sabar menantikan janji Tuhan. Kami sering kecewa dan marah kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa tangan Tuhan selalu memegang kami. Tuhan selalu ada untuk menolong kami. Karena itu ya Tuhan, apapun pergumulan yang kami alami dalam hidup ini, biarlah kami boleh tetap bersandar dan percaya kepada tangan pertolongan-Mu. Dan biarlah kami boleh memiliki iman untuk menantikan janji keselamatan yang kami tahu pasti akan Tuhan genapi. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk begitu banyak berkat-Mu dalam hidup kami. Biarlah seluruh hidup kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Stay healthy. God bless us all.